Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam waktu Gaza. Ya, saya sudah lama tidak live dan malam ini saya sepakat. Saya memutuskan untuk akan live setiap hari minimal 2 kali ya di akun channel YouTube saya ini. Karena banyak sekali perkembangan-perkembangan setiap menitnya terkait yang terjadi di Gaza dan saya nggak bisa update seintensif itu di Instagram. Eh, karena ya memang terlalu terlalu cepat update-nya itu loh, saya nggak bisa ngejar. Makanya saya pikir udahlah, saya akan bacain aja update-updatean apa menit per menitnya, saya bacain di YouTube biar juga terekam dan anda bisa share sekuat sepuas antum. Oke. Tapi saya mau balas telepon dulu bentar. Assalamualaikum. Ayo, ayo Muhammad. Mhm. Baik. Mhm. Hmm. طيب ماشي محمد كلمني بعد عشان الآن في لايف عندي. تمام كلمني كمان. يلا سلام. Ya teman-teman, mohon maaf ada yang nelfon tadi. Saya mau bikin apa, share di story dulu ya biar banyak yang nonton. Biar banyak yang nonton. Oke. Di YouTube, di channel YouTube. Swipe up. Ya, ya teman-teman. Saya mau update tanggal 6, bukan tanggal 6 ya, maksudnya sekarang tanggal 15 Mei 2021, ini hari ke-6. Jadi bayangkan kita sudah 6 hari berturut-turut dibombardir, di intimidasi, diserang ya dengan ratusan jet-jet tempur yang mentarget perumahan warga sipil, anak-anak. Dan antum akan menemukan banyak keseruan di live kali ini. Tapi ini teman-teman, saya tahu di sana lagi malam kan, lagi apa, lagi dini hari kali situ ya. Jam berarti jam jam 4 udah mau subuh sana ya. Udah mau subuh ya. Atau jam 3 di situ. Jam 3 kurang. Ya jadi teman-teman yang mau share dulu nih. Ini ada pilihan share tuh di bawah. Share yang lain biar nonton bareng, nobar sambil saya buka. Nah, ini dia nih. Oke. Saya akan mulai dari kejadian dini hari ya. Oh. Dini hari, hari apa sekarang ini? Hari Ahad, kita masih hari Ahad. Oke, sebentar ya. Hmm. Ya teman-teman, oke. Ini banyak banget nih emang. Jadi saya tuh ikut dalam grup
ya dalam grup-grup media media lokal ini per detik ini nih update-nya gitu. Kalau saya harus translate ini ke bahasa Indonesia ya ribet ribet. Saya akan mulai dari jam 2 pagi. Oke, jam 12. Ya, dari jam jam setengah 2 dini hari hari Ahad. Kementerian Kesehatan Gaza jumlah syahid sampai jam 2 dini hari hari Ahad kemarin ya, mungkin kalau antum kemarin itu 139 ya syahid yang meninggal, sementara dari anak-anak itu kalangan anak-anak 39 anak-anak yang meninggal, dari kalangan eh, wanita itu 22 wanita. Nah, sementara korban luka 1038. Dan update terkini barusan saya dapat updateannya itu sudah 145. Jadi dalam jangka waktu kurang lebih 12 hampir 20 jam itu hari ini saja eh, sudah 10. Berapa sih tadi itu? Tadi ya, saya cek dulu ya. Coba. Cek sini. Start message. Tadi nih hilang datanya yang terbaru. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja deh. Kita lanjut ya. WhatsApp. Ya teman-teman. Oh iya, sampai sekarang sudah 145. Jadi penambahannya 6 syahid. Hari ini aja 6 syahid, 6 orang meninggal. Uh, 23 orang perempuan diantaranya, dan 41. Jadi sampai detik ini saya ngomong jumlah korban meninggal dari pihak Gaza itu 145 orang yang meninggal terbunuh. 41 diantaranya anak-anak dan 23 diantaranya perempuan. Sementara korban luka itu mencapai 1150. La haula wala quwata illa billah. Ya teman-teman. Oke, tadi saya sudah kehilangan satu itu. Mana tadi itu? Aneh banget teman-teman satu nih. Iya. Kita harus balik lagi ke atas, saking banyaknya. Ya teman-teman, tadi saya nonton ada tentang beberapa video yang mengatakan bahwa Hamas itu katanya buatan Yahudi. Ya, kalau teman-teman lihat video seperti itu, nggak disertai dengan data, ya, dengan statistik, sekedar tuduhan, udah tinggalkan saja, nggak usah diperdebatkan. Ya pasti ya lucu aja gitu loh. Logikanya miring seperti itu, logikanya miring. Oke. Nah, udah sampai nih. Nah, ini jam 1.45. 2 orang terluka terkena serangan pesawat drone di pasar Jumat di Desa Sejaiyah, timur kota Gaza. Ya Allah. Jadi bayangkan aja coba tuh. Jadi bukan kecucuk beling, bukan kecucuk paku, tapi drone. Drone itu pesawat tanpa awak milik Zionis Israel itu yang meluncurkan roket, dan itu mengarah ke para pejalan kaki atau biasanya para pengendara mobil dan motor. Hari ini saya dengar ada orang naik sepeda tuh ditembak pakai drone. Dan teman saya 3 orang tadi malam itu meninggal syahid oleh drone juga. Ya tuh mungkin lihat postingannya di Instagram saya ya, yang Ahmad Almansi, Ahmad
Sobah dan Yusuf Anansi, tiga-tiga itu teman saya, meninggal tadi malam dini hari setelah sebuah drone itu meluluhlantahkan rumahnya di wilayah jalur Gaza bagian utara. Oke. Dan ini juga jam 1, masih jam 1.48 itu media Israel itu menyebutkan 30 roket Israel jatuh mendarat di Tel Aviv dan sekitarnya. Bagi teman-teman yang belum tahu, Tel Aviv ini adalah ibu kota Israel, ya, Tel Aviv. Jadi bayangkan kalau serangan itu sudah sampai ibu kota, ini berarti sudah kalah pertahanannya, ya, sudah ya tidak ada lagi tempat yang aman, ya, seperti itu. Dan juga dari harian media Israel namanya Yediot Ahronot menyebutkan ada beberapa roket yang jatuh di Bandara Ben Gurion, itu bandara internasional di Israel. Jadi memang sudah sampai ke sana. Ada teman-teman yang bertanya, sudah sejauh mana sih roket-roket para pejuang gitu ya? Ada yang bilang, wah nggak nyampe, orang sudah di tangkis oleh Iron Dome. Iron Dome itu adalah sistem pertahanan roket milik Israel. Jadi kalau antum lihat postingan saya, jadi Iron Dome itu semacam apa ya, semacam roket penangkal gitu ya. Jadi ada roket dari Gaza, cuit, nanti Iron Dome yang ngejar dia, bus gitu. Memang biasanya berhasil menangkal, tapi misalnya dari 130 roket yang diluncurkan dari Gaza, paling berapa sih yang ketangkal? 20-30. Sisanya menghujani wilayah Tel Aviv. Itu fakta ya, karena itu bukan perkataan saya. Ini langsung ya, dia Ahronot yang mengatakan, ini media independen di pihak Israel. Jadi seperti itu. Ada juga media ternama Israel namanya Ma'arif, ya, Ma'arif. Ya, dia tulis? Wabil kasih min as-sawarikh ala Gush Dan wa taqri' aw la yufid an isabat mubasyrah. Dia bilang hujan deras roket-roket di wilayah Gush Dan ada beberapa laporan menyebutkan beberapa bangunan langsung terkena dampak langsung dan ada beberapa luka, sementara sejumlah ambulans sedang menuju ke lokasi. Jadi memang ada korban dari pihak musuh gitu ya. Nah, ada juga Kut Al-Ibri, ini juga media Ibrani juga, media Israel juga. Adror bisyakil mubashir, kerusakan langsung ya akibat serangan langsung di sebuah bangunan di Ramat Jan. Nah, dan selanjutnya ini langsung nih instruksi dari militer Israel. Apa dia bilang? Ala sukan Tel Aviv ad-dukhul ila al-manaji wal baqa fiha hatta isya'al akhar. Ya. Jadi kalau ada yang bilang orang warga Tel Aviv baik-baik saja, nggak ada masalah gitu loh. Roket-roket berjuang nggak nyampe Tel Aviv. Ini saya baca ini ya. Ini valid ini. Ditulis di sini, militer Israel menginstruksikan seluruh warga Tel Aviv untuk masuk ke bunker-bunker perlindungan sampai pemberitahuan selanjutnya. Nah, dan di sini juga ada video-video jatuhnya roket-roket ya dari Gaza. Saya nggak akan posting di YouTube ya, karena bisa di-ban kalau saya posting seperti itu. Cukuplah antum dengerin aja apa yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Oke. Maaf, saya belum bisa jawab. Jadi antum jangan dapat tanya sekarang ya. Jangan dapat tanya. Ntar kalau saya buka sesi pertanyaan, antum tanya. Tapi sekarang antum dengarkan dulu nih. Fokus ya. Jangan tanya-tanya bagaimana saya mau jihad Ustadz, bagaimana saya dengar bla 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 bla, jangan. Kalau saya lagi jelasin, antum dengar fokus aja. Nggak usah ribet-ribet komentar. Karena saya akan jawab. Ntar kalau saya bilang saya akan bertanya, baru akan saya jawab insyaallah. Oke. Ini kata Al-Qassam, Brigade Al-Qassam juga mengeluarkan statement jam 2 dini hari. Dia bilang, baru saja kami menyerang pemukiman ilegal Mudi'in di wilayah barat Ramallah. Ihdaan katanya. Ini hadiah untuk ruh para syuhada di tepi barat, dan ini balas dendam atas darah-darah mereka.
luar biasa ya. Jadi memang saya selalu sampaikan teman-teman, jangan antum terbawa oleh arus ya mainstream. Oke. Jadi semua roket-roket yang diluncurkan dari Gaza itu bukan serangan, itu adalah serangan balasan. Beda antara serangan dengan serangan balasan. Jadi memang kemarin itu teman-teman, 10 warga Palestina di Ramallah ya di tepi barat dan sekitarnya itu meninggal ditembak dan ratusan luka-luka. Jadi selain di Gaza, di wilayah-wilayah jajahan Israel di tepi barat itu juga sedang bergejolak, terjadi bentrokan parah antara warga Palestina melawan para kepolisian dan militer Israel plus melawan para pemukim ilegal Yahudi yang dipersenjatai. Jadi antum harus tahu ya, hari ini itu orang-orang Yahudi itu bebas memegang senjata. Sementara orang Palestina megang pisau aja, ya. Antum kalau dengar kabar ada seorang Palestina megang pisau, dong, ditembak. Iya, itu faktanya. Orang Palestina keluar bawa pisau itu langsung didor, nggak ada kompromi. Bahkan terakhir kita lihat ada video yang viral, ibu-ibu usianya 20 tahunan lah, ngeluarin pisau dari tasnya. Itu sebetulnya bisa dilumpuhkan oleh tentara. Ada 3 tentara di situ, pegang aja pegitir tangannya gitu kan. Enggak, tapi ditembak sama dia, cecer. Tembak dengan bengis sampai meninggal kehabisan darah ibu itu. Sementara para pemukim ilegal Yahudi itu diperbolehkan ya bebas memegang senjata. Arah kan? Nah, makanya 10 orang meninggal saat bentrokan, dan para pejuang melakukan serangan balasan ke Tel Aviv sebagai bentuk pembalasan terhadap terkucurnya darah saudara mereka di Ramallah. Nah, oke. Lanjut. Ini dia ada foto-fotonya juga, foto-foto kehancuran. Nah, Kataib Al-Qassam juga melepaskan roketnya ke arah Ashdod dengan puluhan roket raddan ala majzarah Mukhayyam Asy-Syati sebagai bentuk respon terhadap pembantaian di pengungsian Asy-Syati yang mentarget anak-anak dan wanita sipil. Nah, teman-teman yang mungkin ikutin postingan saya di Instagram tadi malam itu, maksudnya dini hari Minggu, itu ada sebuah keluarga namanya keluarga Abu Hattab. Lokasinya di pengungsian pantai. Itu menjadi sasaran tembak Israel, bom jet tempur. 4 anak laki-laki, 4 anaknya meninggal, seorang ibu dan 4 anak meninggal seketika. Sementara 1 bayi berusia 5 bulan itu selamat, namanya Umar Abu Hattab. Antum cek di Instagram saya, antum akan temukan itu. Bayangkan coba, salah apa mereka? Seorang ibu dengan 4 anaknya lagi tidur di rumah di pengungsian, dibom, meninggal 4 5 meninggal. 1 yang selamat namanya Umar Abu Hattab, bayi berusia 5 bulan, selamat tapi kakinya patah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, inilah teroris-teroris yang sedang digaung-gaungkan oleh mereka. Mereka bilang Gaza ini serang teroris. Anak-anak meninggal dibilang teroris. Antum harus tahu ini. Dan saya rasa antum harus share video ini sekarang nih biar yang lain ikut nonton. Ya, daripada antum nontonin konten-konten yang sampah yang berkeliaran di YouTube, ya. Ini lebih bermanfaat insyaallah. Lanjut. Jadi setelah pembantaian keluarga Abu Hattab itu, para Brigada Al-Qassam itu melakukan serangan balasan ya ke Ashdod dan dengan puluhan roket. Oke. Dari sini ada juga jadi ada serangan lagi dari Israel ke pasar Jumat namanya di desa Syujaiyah yang menyebabkan 1 orang syahid dan beberapa orang terluka. Oke. Lanjut setelahnya. Ini bagus nih, ada tulisan dari Nasir Ad-Dawliyah. Dia bilang Kementerian Luar Negeri Amerika itu mengadakan meeting di
Majelis Umum PBB untuk mengeluarkan keputusan gencatan senjata. Oke. Untuk menjaga kehormatan Israel dan mencegah runtuhnya Israel yang memang sudah semakin dekat. Ya. Jadi antum harus tahu hari ini itu mediasi eh, gencatan senjata sedang berlangsung ya. Dan PBB juga sedang mengusahakan dengan tekanan dari pihak Amerika. Jadi antum harus tahu. Dan yang mengemis-ngemis media gencatan senjata ini bukan pihak Gaza, pihak musuh, pihak Israel. Ya di sini disebutkan katanya Amerika ini sedang berusaha menjaga wibawa Israel dan menjaga dari kehancuran. Karena memang sekarang Israel ini benar lagi terpuruk, teman-teman. Lagi terpuruk. Dari Gaza mereka dihujani roket. Dari dalam wilayah jajahan mereka di tepi barat, mereka juga sedang menghadapi pergejolakan. Gejolak. Wah, lagi terjadi benar-benar bentrokan parah, sengit ya di sana. Ya, Masya Allah. Dan sedang rapuh-rapuhnya Israel sekarang ini, makanya mereka berusaha untuk mengusahakan gencatan senjata. Nah, terus ditulis juga sini watastamir Hamas bi ihanat al-askari as-suhuniyya bil istimrar bi qasf jami' al-mudun wa ighlaq al-matarat wa ta'til al-hayat wa sya'ab as-suhuni fil maraji bi sifat daimah. Sementara Hamas terus melanjutkan aksinya mempermalukan militer Zionis dengan melanjutkan serangan-serangan roketnya ke berbagai kota. Ya, jadi astagfirullah ya, lucu. Saya di sini Gaza sudah sejak 2011. Saya melihat sendiri lah bagaimana perkembangan teknologi roket di Gaza. Dari yang awalnya cuma 2 kilometer, tahun 2008 itu ada pertempuran namanya pertempuran Hard Furqan. Saya nggak hadir, tapi saya dengar cerita teman-teman bahwa saat itu para pejuang Gaza itu cuman punya teknologi roket yang bisa menjangkau 2 kilometer. Cuma 2 kilometer. Namun tahun 2012 ada namanya perang Hijratus Sijil. Di situ saya bukan ikut berperang ya, tapi saya merasakan, saya melihat langsung, saya mengikuti beritanya gitu kan, saya ikut investigasi. Dari yang teknologi roket cuma 2 kilometer itu bisa dikembangkan hingga 75 kilometer. Bayangkan. Jadi tahun 2012 itu untuk pertama kalinya para pejuang Gaza mengungkapkan roketnya yang bisa menempuh jarak 75 km, mereka namakan itu M75. Singkatan dari Makadma 75. Ya, Masya Allah. Kemudian juga dikembangkan lagi, keluarlah Ja'bari 80, J80 nama roketnya. Kembangkan lagi sampai yang terbaru itu Ayash 250. Ya ini baru digunakan, diluncurkan di eskalasi kali ini beberapa hari yang lalu. Shock pemerintah Israel tuh. Dari yang cuma 2 km, sekarang para pejuang Gaza punya roket yang bisa menempuh 250 km ke ujung Israel sana. Sampai memaksa bandara-bandara Israel ditutup. Nggak ada yang beroperasi. Jadi bahasa yang digunakan oleh para pejuang. Atas perintah dari pimpinan tertinggi Al-Qassam, ya, para pejuang namanya Muhammad Odeif, bandara-bandara Israel ditutup. Dan sekarang negara-negara internasional yang maskapai penerbangannya itu bekerjasama dengan bandara Israel itu semua di stop dulu. Jadi benar-benar sekarang yang terblokade bukan cuma Gaza, tapi Israel juga terblokade akibat serangan-serangan roket. Nah, jadi dibilang Hamas terus melakukan aksi penghinaannya terhadap militer Zionis dengan melanjutkan aksi pengeboman ke seluruh kota-kota dan menutup berbagai bandara-bandaranya serta membunuh aktivitas kehidupan. Jadi taktil. Apa artinya taktil itu bahasa itu taktil, saya lupa bahasa Indonesia, saya kelamaan di Gaza lupa bahasa Indonesia. Ya. Artinya ya taktil apa sih taktil, bentar ya, saya cek dulu ya. Aneh banget loh. Taktil saya tahu, cuman saya nggak tahu bahasa Indonesia saya. Bahasa Indonesia apa nih? Nggak ada malah di sini taktil. Itu artinya menonaktifkan. Oke. Menonaktifkan kehidupan di Israel
dan memaksa warga Israel hidup di dalam eh, bunker-bunker, ya, ya yang sifatnya terus menerus. Bayangkan tuh, luar biasa itulah. Jadi teman-teman yang selama ini bertanya mana sih ya tentara Hamas ketika Al-Aqsa dihinakan, inilah sekarang nih kita lihat apa dampaknya ketika roket-roket para pejuang Gaza. Dan ini bukan cuma Hamas ya, teman-teman jangan salah paham ya. Roket-roket yang dilemparkan dari Gaza itu bukan cuman dari para pejuang Hamas, tapi banyak, ada 12 faksi perlawanan di Gaza. Ada berapa? Ada 12 faksi perlawanan di Gaza, semuanya tergabung dalam ruang koordinasi di bawah pimpinan Brigade Azzuddin Al-Qassam. Ada namanya Brigade Al-Quds, ada Brigade Abu Ali Mustafa, ada Brigade Syuhada Al-Aqsa, ya, banyak sekali. Jadi memang mereka bersatu padu, ya teman-teman. Jadi mungkin di tingkat politik Hamas dan Fatah itu emang ada gap, ada konflik, ya, konflik politik, perbedaan cara pandang, ya. Namun dari segi militernya mereka bersatu padu, mereka satu, nggak bermasalah, luar biasa di situ makanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada berita terkini, seorang pemukim ilegal Yahudi Zionis Israel itu mati, terbunuh, dan beberapa orang terluka akibat jatuhnya roket-roket Al-Qassam di Tel Aviv dan sekitarnya. Oke, bagus ya. Ini berita ini mungkin sebagian dari antum ada yang senang kali ya, ada yang bahagia gitu. Nah, ini ada statement dari Harakat Al-Ahrar. Apa dia bilang? Pembantaian yang terjadi di pemukiman pantai itu adalah tindakan kriminal yang sangat biadab terhadap warga sipil dari kalangan anak-anak dan wanita. Ini menegaskan tindakan kriminal Zionis yang berdarah, ya, yang tidak setelah mereka itu gagal untuk menjatuhkan, ya, semangat para pejuang. Jadi ini menunjukkan apa? Frustasi. Jadi para penjajah ini itu frustasi, dia nggak bisa menghentikan serangan-serangan roket, dia tidak bisa mentarget wilayah-wilayah peluncuran roket, ya. Jadi dia ubah sasarannya, ya udah kita bunuh aja sipil, anak-anak, wanita, itu yang dibunuh. Dan ini terjadi di hadapan miliaran pasang mata. Itu, ya, sangat mengerikan sekali. Ini benar-benar tindakan kejahatan. Ini jahat loh teman-teman. Dan kalau antum juga diam melihat kejahatan seperti ini, ya, antum juga bisa dikatakan ikut serta dalam kejahatan ini. Nggak boleh. Diamnya kita adalah sebuah tindakan kejahatan. Nauzubillah min dzalik. Oke, lanjut. Nah, ini dia nih. Satu warga Gaza terluka, ya. Yastaqil darajatahu iya jura qasab syari al-jamiza bil qararah. Di Khan Yunis ada sebuah desa namanya Qararah. Ada satu warga lagi naik sepeda itu kena serangan rudal roket dari drone-nya Israel. Bayangkan coba. Orang naik sepeda. Kalau naik tank wajar, tank diserbu gitu ya. Ini naik sepeda coba. Astagfirullahaladzim. Nah, oke, di sini juga ada juru bicara militer Israel. Dia mengatakan tahyid. Tahyid itu apa tahyid ya? Saya bacakan dulu ya. Biar nggak salah. Terangkat saya. Pembunuhan. Satu warga Palestina dibunuh, dinetralisir di persimpangan Zif dekat kota Yatta di sebelah selatan Khalil, dibunuh karena berusaha menabrak para tentara. Nah, kemudian ini teman-teman. Ini teman-teman ya. Ini tolong digaris bawahi ini kata-kata ini. Ya, teman-teman. Ini dijadiin status ente nih. Oke? Dijadiin status ente atau jadiin status di story, terserah lah, atau di Twitter. Pernyataan dari Brigade Azzuddin Al-Qassam. Ini jam 2 siang nih kayaknya. Ya, sekali lagi ini pernyataan dari
Brigade Izzuddin Al-Qassam, saya militer Hamas, apa ya mereka bilang? Jahazna anfusana liqasf Tel Aviv li 6 ashhur mutawasilah bi'aunillah. Kata mereka, kami sudah mempersiapkan diri kami untuk mengebom Tel Aviv selama 6 bulan berturut-turut dengan pertolongan Allah. Jadi bayangkan teman-teman, kuat gak tuh warga Tel Aviv 6 bulan hidup dalam bunker-bunker? Nggak akan kuat. Jangan kan 6 bulan, sebulan aja nggak akan kuat. Ini para penjual Al-Qassam sudah mempersiapkan diri untuk menggempur Tel Aviv selama 6 bulan berturut-turut. Ya Allah. Bayangkan deh orang Jakarta dibombardir selama 6 bulan gitu. Ya, luar biasa. Lanjut. Israel membom lantai 2 di Burj 8 Abroj Nada, ya di apartemen di Beit Lahia, dan ada korban luka. Lagi-lagi yang diserang adalah apartemen milik warga sipil, gitu. Teman-teman, ini saya baru baca beberapa berita sudah setengah jam ini. Ya, ini kira-kira lanjutin nggak nih? Kalian lagi pada ngantuk kayak ini ya. Nah, ini juga ada dari Ma'arif. Ma'arif juga ini media lokal Israel. Isabat mubashirah limabna akhar fi Jif'at Shamuel Sharaq Tel Aviv. Satu bangunan terkena serangan roket ya secara langsung di wilayah Jif'at Shamuel di timur Tel Aviv. Oke. Nah, kata Abu Ubaidah, ini ada statement dari Abu Ubaidah. Siapa sih Abu Ubaidah? Teman-teman harus kenal dulu ya. Abu Ubaidah ini adalah juru bicara gerakan Brigade Al-Qassam. Namanya Abu Ubaidah. Dia itu pakai apa? Kufi ya, cuman warna merah dan putih. Itu namanya Abu Ubaidah. Apa dia bilang? Bimujarrad at-talwih biqasf burj madani fi Gaza wajahna qabla daqaiq rashqat sawarukhiyah tijah Tel Aviv. Jadi tadi siang itu Israel itu mengancam akan menjatuhkan, meluluh lantakan satu bangunan milik warga sipil, satu gedung sipil di Gaza. Nah, kemudian setelah ancaman itu keluar, Al-Qassam langsung menghujani wilayah Tel Aviv dengan ratusan roket. Apa kata Abu Ubaidah? Loh, lihat wahai musuh. Kalian baru ngancem untuk menjatuhkan satu gedung, kami sudah menghujani Tel Aviv dengan roket-roket kami. Jadi memang ultimatum para pejuang ini bukan isapan jempol, bukan semata-mata semata-mata misalnya omong kosong, enggak. Memang terjadi gitu loh. Terjadi. Oke. Jadi nih ihtilal yuhaddid Burjul Jala bil qasf alladhi yahtawi makatib sahafiyah alamiyah. Jadi di Gaza ini teman-teman ada satu tower, namanya itu Tower Jala, gedung Jala. Saya pernah ke sana ya, di pusat kota Gaza. Di gedung itu gedung tuh gede tuh, sekitar mungkin 12 lantai kali itu, dan itu luas banget. Isinya itu adalah perkantoran media-media internasional. Ada Al Jazeera di situ kan. Ada media milik badan lembaga jurnalis Eropa, Amerika di situ ngumpulnya. Dan tadi siang itu pihak Israel mengancam akan meluluh lantahkan gedung itu. Oke. Kemudian ini menurut Al Jazeera mengatakan bahwa intelijen Israel mengancam para petinggi di wilayah hijau, diancam akan ditangkap karena mendukung warga Al-Quds dan Gaza. Saya nggak paham maksudnya apa ini.
area hijau mungkin maksudnya, para petinggi Al Jazeera sendiri gitu ya. Nah, terus dia bilang Israel menolak untuk memberikan waktu yang cukup proses evakuasi bangunan yang di situ terdapat banyak lembaga-lembaga media dunia. Jadi memang Israel sempat memberikan ultimatum, keluar dalam 1 jam bangunan ini akan kami hancurkan. Nah, tapi berubah, ada perubahan ini, ada perubahan instruksi. 5 menit kalian akan kami bombardir. Makanya tadi beredar video ya itu belasan atau puluhan awak media di Tower Jala itu, mereka terpaksa harus melempar barang-barangnya, peralatannya, berlarian keluar gedung karena tidak diberikan waktu untuk mengevakuasi barang-barangnya. Bengis sekali. Jadi salah satu gedung itu lengkap, itu ada peralatan video, peralatan dokumentasi, ada komputernya, semuanya lengkap, furniturnya lengkap, semua dihancur leburkan. Artinya apa? Ini ada usaha dari pihak Zionis untuk membungkam media. Dan beberapa hari yang lalu juga ada satu mobil sedan yang dikendarai oleh awak media. Itu ada tulisannya TV, pers, ada tulisannya press gitu ya, atau pers. Itu tetap di target. Memang menjadi seorang jurnalis di Gaza ini resikonya tinggi, teman-teman. Resikonya tinggi sekali. Oke. Nah, di sini juga ada terkini video tunggang langgangnya ratusan pemukim ilegal Yahudi di pantai Tel Aviv setelah mendengar sirene tanda roket datang. Nah, nanti itu juga ada tuh. Ntar saya posting di ini ya, di story Instagramnya. Antum habis ini langsung aja lari ke Instagram saya, cek di storynya, saya akan posting ininya detik-detik para pemukim ini berlarian ya, kabur tunggang langgang meninggalkan wilayah pantai karena mendengar sirene tanda roket datang. Gitu ya. Lain juga ada video yang memperlihatkan kerusakan parah di 5 bangunan Tel Aviv akibat jatuhnya roket-roket yang diluncurkan dari Gaza. Memang roket-roket dari Gaza ini, teman-teman, bukan hanya bisa menempuh jarak jauh dan bisa melewati pertahanan Iron Dome ya milik Israel, tapi juga ini memiliki hulu ledak yang sangat besar. Jadi satu roket dari Gaza itu kalau jatuh ke satu bangunan, boom, itu benar-benar dampaknya itu sangat masif, yang mengerikan sekali, ya, luar biasa. Oke. Ini jam 3 sore, di sini tulisannya pesawat jet tempur Israel. Jadi bukan cuma satu jet ya, ada beberapa jet tempur Israel itu mengebom Tower Jala yang tadi saya bilang gedung perkantoran itu dibombardir sampai terata dengan tanah. Itu juga videonya ada, ntar saya cek, saya taruh di story juga. Oke. 10 isobat ihdaha fi sadr wa wasafat bi anna khatira khilal muwajahat anifah baina syubban wa quwwat al-ihtilal fi baldat Qasraj. 10 orang Palestina terluka, salah satunya di dada dengan luka parah ya, dalam bentrokan yang panas, bentrokan yang keras antara para pemuda Palestina melawan militer Israel di desa Qasrah, selatan Nablus. Ini Nablus ini ada di tepi barat, bukan di Gaza. Seperti saya katakan, memang di tepi barat pun terjadi bentrokan yang sangat masif antara para pemuda Palestina melawan militer Israel. Nah, ini ada ultimatum nih dari Al-Qassam, lagi-lagi ultimatum. Ini jam 3:30 sore. Apa dia bilang? Setelah tower perkantoran Gaza, Burj tadi itu, Tower Jala itu dibombardir, siap-siap kepada seluruh penghuni atau warga Tel Aviv ya, untuk berdiri satu kaki dan tunggu goncangan dari kami, tunggu balasan kami yang akan menggoncang kalian. Nah, seperti itu. Jadi memang itu serangan balasan. Jadi enggak semata-mata mereka, para pejuang ini melemparkan roket, tapi mereka
melakukan serangan balasan terhadap pengeboman tadi itu. Nah, ini jam 3.47, seorang pemuda usia 37 tahun namanya Zahir Ambar ini syahid, meninggal. Ya, dia ini warga Nusairot. Nusairot ini dekat dari saya. Saya ini ada di namanya Zahra, jalur Gaza Tengah. Setelah kota Zahra itu ada namanya kota Nusairot. Dan ini yang meninggal tuh di kota Nusairot, yang meninggal akibat lukanya setelah terkena serangan drone Israel saat dia sedang mengendarai motor di wilayah timur Al-Maghazi. Kalau tadi sepeda, ini motor. Orang lagi naik motor, tiba-tiba nggak ada hujan, target dan meninggal orangnya. Namanya siapa? Namanya tadi Zahir Ambar, usia 37 tahun. Oke. Lanjut. Dua orang syahid. Ini jam 4 kurang 3 menit. 2 orang syahid dan 13 terluka dalam 2 serangan udara terpisah di desa Sijaiyah, timur jalur Gaza. Yang satu namanya Saifuddin Abu Na'ata, usia 18 tahun, dan 9 orang yang bersamanya terluka ya saat warga sipil sedang berkumpul. Jadi gitu, mereka nyerang warga sipil yang lagi berkumpul. Lagi ngumpul-ngumpul, mungkin lagi ngobrol-ngobrol itu. Diserang tiba-tiba satu orang meninggal, 9 lain terluka. Dan satu korban jiwa lagi itu Muhammad Bahar, usia 18 tahun, dan 4 orang terluka dalam serangan di Pasar Jum'ah. Jadi dalam 2 serangan terpisah, satu di Sijaiyah, satu lagi di Pasar Jum'ah. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, ini juga ada nih, jam 4.19 menit. Sejumlah pesawat tempur Israel mengebom sebuah rumah milik keluarga Asyawi di timur kota Rafah dengan misil-misil tank baja. Jadi kali ini bukan dengan roket dari udara ya, tapi dari tank baja. Tidak ada korban dalam serangan tersebut. Oke. Oke, nah ini dari perusahaan listrik di Gaza. Dia bilang kemungkinan akan suplai listrik akan habis dalam waktu dekat, akan habis total karena tidak ada bahan bakar yang masuk ke Gaza. Ya, seperti itu. Contohnya ini saya masih banyak banget nih ke bawah nih, masih ada ratusan kali ya. Tapi ini sudah 40 menit. Ya, saya nggak mau lama-lama. Saya akan bagi sesi live ini untuk beberapa kali. Makanya saya mungkin satu hari 3 kali live kali ya, cukup ya. Saya juga sebetulnya selain live di YouTube, saya itu malah lebih sering live-nya di televisi ya, di TV One, Metro TV, CNN, iNews, RCTI. Ya, itu nggak berhenti tuh, setiap hari ada aja tuh permintaan. Di sisi lain saya nggak bisa se-enjoy ini gitu kalau ngomong di televisi kan, nggak bisa enjoy. Ini saya udah selesai saya baca ini. Saya rasa ini kebanyakan kalau saya baca semuanya. Saya sekarang mau menyisihkan waktu saya 15 menit ya, biar lengkap 1 jam. 15 menit mau saya pakai untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sekarang untuk bertanya, saya akan bertanya. Oke. Ada yang mau bertanya gak? Nah, itu dia dari Aji Bagus. Ustaz, tadi ada yang bikin story Hamas itu teroris. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apa benar seperti itu? Teman-teman jangan kaget ya kalau ada istilah Hamas teroris. Dulu juga orang-orang Indonesia yang berjuang untuk merebut kemerdekaan itu dikatakan teroris oleh penjajah. Itu hal biasa lah, itu hanya permainan kata-kata. Jadi antum terserah mau lihat dari sudut pandang mana. Ya, kalau dari sudut pandang yang positif ya berarti mereka ini pejuang. Anggota Hamas ini pejuang yang sedang mempertahankan tanahnya. Mereka orang Palestina, bukan orang luar gitu. Nah, tapi kalau dimanapun yang namanya penjajah itu akan melabeli para pejuang-pejuang tanah air itu dengan istilah teroris. Sederhana aja deh, kita nggak usah terlalu ribet dalam
nggak usah terjebak dalam istilah-istilah. Mas, orang Palestina sendiri dukung Hamas gak sih? Saya melihat Hamas sebagai pejuang. Apakah orang Palestina juga menganggap Hamas sebagai pejuangnya? Iyalah. Antum tahu gak? Dengar gak yel-yel eh, para warga Palestina di sana di tepi barat? Ini tahiyat kataib al-Qassam. Itu adalah yel mereka itu. Mereka ketika mereka itu diserang di Masjid Al-Aqsa, itu mereka teriak-teriak. Teriak-teriak. Mana roket-roket Gaza yang kita menanti? Mana Hamas? Kita menunggu. Dan memang jelas ya selalu mendapat dukungan dari warganya ya gitu kan. Makanya tahun 2000 pemilu terakhir di Palestina itu Hamas itu menang telak suaranya ya dibanding gerakan Fatah gitu loh. Jadi memang ya itu nggak bisa diragukan lagi lah gitu. Memang pasti ada sebagian segelintir kecil orang yang anti terhadap Hamas, itu wajar lah, di semua negara pasti ada namanya pro dan kontra gitu. Tapi yang saya perhatikan yang mayoritas ya memang mendukung Hamas itu. Oke, lanjut. Apakah ada tentara nasional di Palestina? Nggak ada. Palestina nggak punya tentara nasional. Itu yang disayangkan. Namanya juga negara terjajah. Ada kepolisian Palestina di tepi barat, ya. Tapi mereka nggak punya kebijakan sendiri. Mereka tugasnya adalah menjaga ketentraman orang-orang Yahudi. Itu memang pahit, tapi harus saya katakan, saya harus jujur dalam hal ini. Ya, jadi pemerintahan Palestina di tepi barat hari ini itu pemerintahan boneka kalau saya bahasakannya. Karena mereka nggak punya otoritas yang sempurna gitu loh. Kebijakan mereka benar-benar didikte oleh Zionis Israel. Nah, terus sekarang yang lemparin roket-roket ini siapa? Ini itu mereka itu adalah gerakan sayap militer, gerakan partai-partai politik. Jadi di Gaza ini, teman-teman, partai politik itu punya gerakan militer. Contoh, partai politik Hamas. Hamas itu partai politik ya, jangan salah ya. Hamas itu partai politik. Dia punya punya sayap militer namanya Brigade Azzeddin Al-Qassam. Fatah juga itu partai politik. Juga punya sayap militer namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Ada juga Partai Front Pembebasan Palestina, itu partai politik. Punya sayap militer namanya Abu Ali Mustafa, Brigade Abu Ali Mustafa. Jadi itu. Jadi yang sekarang sedang berjuang itu, yang sedang bertempur itu adalah sayap-sayap militer gerakan politik yang ada di Palestina. Jadi bukan tentara nasional Palestina. Oke. Bang, apa Arab Saudi diam saja? Enggak, Arab Saudi nggak diam saja. Arab Saudi ini setahu saya para ulama-ulamanya itu mendoakan Palestina gitu ya. Di Masjid Al-Aqsa itu di Baitul Maqdis di Mekah itu, di Ka'bah itu, waktu saya sempat umroh di tahun lalu, itu saya dengar mereka mendoakan Masjid Al-Aqsa. Ya sekalipun baru sekedar doa ya, paling tidak mereka berbuat sesuatu lah. Apa benar tentara Turki sudah sampai Palestina? Ini bohong, ini hoax teman-teman. Teman-teman, ini nasihat buat antum semua ya. Gampang banget cara ngebedain berita hoax sama enggak. Lihat aja sumbernya. Kalau sumbernya cuma dari media sosial, Instagram, ya, bukan dari media-media yang memang kredibel gitu ya, kita tahu lah Republika misalnya kan, atau Era Muslim. Udah itu jangan terlalu diambil hati gitu. Masa iya tentara Turki kalau masuk ke Palestina mah saya yang paling terdepan dalam mengabarkan itu. Jadi ini hoax. Dan ini antum harus sebarkan nih ke teman-teman biar hoax ini nggak semakin menyebar gitu ya. Di sini jam berapa? Di sini saat ini jam 11:30. Apa yang harus saya lakukan untuk jihad, Ustadz? Jihad itu teman-teman, jihad itu nggak mesti identik dengan angkat senjata. Antum share video ini juga itu bisa dikatakan jihad. Iya, malah itu lebih besar manfaatnya daripada antum kesini ke Gaza. Antum kesini mau ngapain? Antum mau pakai apa? Antum bisa mengoperasikan roket. Antum bisa misalnya. Antum punya background militer misalnya, mau jihad. Jangan berpikir terlalu pragmatis lah ya. Berpikir lebih simpel aja, lebih simpel. Jihad itu nggak mesti mengangkat senjata. Antum mengumpulkan donasi itu pun juga jihad. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda,
Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan perbendaharaan orang-orang yang berjihad, maka dia juga sudah dikatakan jihad. Mereka sudah dikatakan berperang, gitu loh. Barang siapa yang mempersiapkan, misalnya antum mengumpulkan donasi untuk memberikan makan keluarga para pejuang. Itu juga antum sudah dapat pahala berjuang insyaallah. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kasih paham bang, sikap Indonesia sampai sekarang nggak ngakuin Israel. Nah, kenapa? Karena memang dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu sudah sepakat Indonesia ini anti kolonialisme, penjajahan. Itu nggak ada lagi perdebatan gitu kan, nggak ada perdebatan. Jadi kalau sampai sekarang masih ada orang yang mendukung Israel, mendukung kolonialisme, ini berarti orang yang tidak NKRI ini, ya. Ini sayang sekali. Dan banyak orang-orang pengkhianat Indonesia banyak tuh berdiri bersama Israel. Aduh, ngaku paling NKRI, tapi kalau ngelihat isu Palestina yang didukung penjajah, ini logikanya di mana? Logikanya gitu loh. Ya. Ada juga salah seorang influencer, ya YouTuber, ya, dengan jutaan subscriber. Nggak mau bersuara alasannya saya masih belum punya pengetahuan lebih dalam tentang terjadi di Palestina. Pengetahuan apa sih yang dibutuhkan? Ya, konflik ini sudah lama gitu loh. Ini banyak referensinya, nggak usah nunggu menghadirkan tokoh dulu ngobrol baru ntar menentukan pilihan. Kan nggak logis sebetulnya. Jadi ntar kalau misalnya ternyata setelah dia mengetahui, oh ternyata ini ada konflik internal, konflik antara antara misalnya politik gitu loh, dan nggak mau ikut campur, udah ntar dia nggak mau bersuara, terserah itu ratusan anak-anak meninggal juga itu bukan urusan saya, ini konflik politik nih, bukan saya mah nggak tahu. Aduh, ini logikanya dipakai dong mas, gitu ya, tolong logikanya dipakai. Nuraninya di mana nuraninya? Apakah di Indonesia apakah di Gaza ada pertahanan udaranya? Nggak ada pertahanan udara. Jadi ada sebuah prinsip ya dalam permainan catur atau dalam ilmu bela diri. Sebaik-baik pertahanan adalah menyerang. Jadi mungkin itulah, dengan melakukan serangan-serangan balasan itulah bentuk pertahanan warga Palestina di Gaza. Oke. Bang, bener gak sih kalau Hamas itu dibiayai sama Yahudi? Ini logika yang cacat ini. Ya, enggak. Bagaimana sih? Jadi Yahudi itu membiayai Hamas untuk membombardir kotanya gitu. Gimana sih cara berpikirnya? Maksudnya kocak. Ya. Saya udah lihat itu ada seorang syekh, ya namanya nggak tahu Syekh Fadlan atau gimana gitu ya, mengatakan bahwa Hamas itu buatan Yahudi dan sebagainya gitu loh. Pertanyaannya, Syekh itu pernah gak sih berinteraksi sama orang Hamas langsung? Pernah gak sih masuk ke Gaza? Pernah gak sih tinggal 10 tahun di Gaza? Kalau pernah, nah kalau berdasarkan investigasi yang ilmiah gitu ya, analisa-analisa yang memang kredibel gitu kan, investigasi yang masuk akal, bahwa mungkin lah. Tapi ini belum pernah ke Gaza, belum pernah berinteraksi, tapi mengeluarkan statement yang kayaknya ngeri banget gitu ya, Hamas buatan Yahudi. Ya, lucu aja. Oke. Ini udah saya jawab tuh. Jarak rumah abang dari Gaza berapa bang? Jarak rumah gimana? Saya tinggal di Gaza, jalur Gaza saya tinggal itu. Jalur Gaza ini nama sebuah wilayah yang luasnya 360 km. Jarak dari ujung ke ujung itu 48 km. Ini namanya jalur Gaza. Nah ini itu ada beberapa kota. Ada dari selatan itu kota Rafah, kemudian Beit Hanun, kemudian ada Darbalah, ada Maghazi, ada Nusairat, ada Zahra, ada Gaza. Gaza itu, jadi ada jalur Gaza, ada Gaza. Dinamakan jalur Gaza karena di dalamnya itu kota terbesar namanya Gaza, gitu kan. Mungkin itu pertanyaan kali ya. Kalau pertanyaan itu ya berarti betul. Jarak saya ke kota Gaza itu sekitar 10 menit lah naik mobil. Ya, bagus pertanyaannya. Oke. Kalau emang kabar tentara Turki itu memang benar, mereka itu udah saya jawab tadi. Katanya dari Israel sampai Mesir Stad valid.
Saya nggak dengar. Ngapain juga ngirim rudal ke Mesir? Emang Mesir musuhnya orang Palestina? Nggak logis. Kenapa warga sipil yang diserang? Ya itulah Israel, karena mereka nggak bisa menghentikan. Mereka nggak punya target yang terukur, terarah. Akhirnya mereka frustasi dan mereka mengarahkan serangannya ke warga sipil. Emang bener Hamas itu menggunakan human shield? Nggak bener sama sekali itu. Memang saya juga sudah baca itu banyak laporan-laporan, postingan-postingan yang mengatakan Hamas ini berlindung di antara warga gitu loh, di antara misalnya warga sipil. Kagak ada. Itu mah klaim-klaim dari penjajah aja gitu loh. Teman-teman, saya mau kasih tahu gambarannya ya. Nih teman-teman nih. Di Gaza itu drone Israel, pesawat tanpa awak Israel itu tuh mengelilingi langit Gaza 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam setahun. Nggak, artinya mereka nggak sama sekali nggak pernah meninggalkan langit Gaza. Pantau terus. Kalau emang kalau emang para pejuang ini nembakin roket dari wilayah pemukiman, akan kelihatan oleh mereka dari atas, akan kelihatan. Dan nggak logis. Anda tahu gak sih, roket-roket yang diterbangkan dari Gaza itu paling itu bermeter-meter, gede banget. Makanya itu bisa menempuh jarak sampai ratusan kilometer tuh, gede banget. Itu terus gimana cara melontarkan roket itu di wilayah pemukiman bagaimana? Kelihatan dari atas. Kalau gitu malah langsung dibom oleh drone. Nggak logis. Dan sampai saat ini pertempuran antara para pejuang Gaza dengan Israel itu bukan pertempuran baku tembak. Ya, mungkin kalau baku tembak mungkin ya, kalau kita mau berandai-andai gitu ya. Oke lah, para pejuang misalnya bersembunyi di rumah-rumah warga, nembakin dari sudut-sudut rumah warga. Tapi kan itu nggak terjadi. Di Gaza itu pertempuran antara serangan udara Israel melawan roket-roket dari para pejuang. Jadi istilah menjadikan human shield atau tameng manusia itu sama sekali nggak bener. Dan saya nggak pernah ngelihat ada peluncuran roket di tengah-tengah kerumunan warga. Itu logika yang cacat. Ustadz, Gaza masih banyak suara ledakan nggak? Masih. Kita ngobrol ini tadi ada beberapa suara ledakan di luar. Cuman aja nggak diantum nggak kedengeran. Turki bagaimana bang? Atau negara Arab lainnya kok cuma pada mengecam tanpa gerakan? Itulah nasib kita hidup di dalam sistem pemerintahan zaman ini gitu ya. Semuanya dibuat terpecah-pecah. Ada umat Islam Palestina, ada umat Islam Mesir, ada umat Islam Turki. Jadi seolah umat Islam itu berbagai macam jenis. Padahal itu nggak seperti itu. Kalau kita kembali ke sistem pemerintahan yang sesuai ya, arahan Islam ya, semua itu nggak ada batasan. Di Indonesia misalnya terjadi misalnya pertempuran melawan orang-orang non Muslim, orang kafir misalnya, orang-orang Palestina langsung berangkat. Ke zaman dulu tuh ya, zaman kekhilafahan. Tapi sekarang karena kita hidup dalam zaman demokrasi, pemerintahan artinya ada peraturan-peraturan internasional yang harus kita patuhi gitu loh. Jadi nggak sembarangan orang negara Arab misalnya mau kirim pasukannya ke Palestina, Indonesia kirim pasukan ke Palestina, ya nggak bisa gitu. Ada birokrasinya. Dan itulah yang menyebabkan kelemahan kita. Berapa jarak dari rumah ke tempat kejadian roket? Ya berkisar lah. Nggak jauh kok, nggak jauh. Ada yang mungkin setengah kilo, ada yang beberapa ratus meter gitu kan. Ya, sampai terasa getaran terasa di rumah itu. Oke. Apakah benar tentara Rusia sudah masuk Palestina? Hoax, nggak benar. Nah, kenapa nggak patungan senjata atau jet tempur? Nggak logis. Emang di Gaza ada pangkalan udara untuk bisa jet tempur tuh take off? Nah, nggak bisa. Senjata itu mahal sekali. Senjata itu satu roket itu bisa puluhan ratusan juta gitu loh. Itu bukan hal yang efektif gitu. Makanya kalau mau bantu Gaza ya bantu logistik untuk warga yang membutuhkan aja, yang kelaparan. Bang mau nanya, negara saudara Palestina itu ada respon buat bantu persenjataan nggak? Itu udah saya jawab lah ya. Nggak ada. Kak, Palestina emang nggak ada tentaranya, udah saya jawab juga itu ya. Udah saya jawab.
Apa sih? Ayo dong, give me high quality question. Apakah udah lama sudah sampai terakhir itu sudah sejawab video ini ya? Ini pertanyaan itu aja nih. Apakah tentara Turki sudah masuk? Enggak ada tentara Turki di Palestina. Abang, apakah abang ikut pasukan pejuang Palestina gak? Ilah ya Jarot. Maksudnya ikut gimana nih? Angkat senjata ya? Enggak lah. Gitu. Saya kan di sini aktivis kemanusiaan. Jadi saya fokusnya ya, mengurus kemanusiaan, bagi-bagi bantuan gitu kan. Ya bagi-bagi ya di bidang pendidikan gitu, dan kasih beasiswa ke para siswa yang membutuhkan dan sebagainya. Oke. Apakah tempat abang aman? Di Gaza nggak ada ya tempat yang aman. Semua warga Gaza memiliki tingkat resiko yang sama. Karena di Gaza ini nggak ada shelter perlindungan. Di Gaza ini nggak ada fasilitas bunker. Jadi semua orang Gaza itu bisa terkena serangan dengan tingkat resiko yang sama. Oke. Terakhir ya, ini pertanyaan terakhir ya. Yang paling dibutuhkan saudara kita di sana apa, Bang? Nah, sekarang ini saya lagi menggalang donasi untuk melakukan beberapa program, diantaranya sembako, ya, logistik mendesak, kemudian juga obat-obatan. Insya Allah mungkin 2 hari ini saya akan eksekusi. Saya sudah dapat daftar obat-obatan yang siap untuk kita sediakan, insya Allah. Dan juga ketiga, kita akan menyediakan biaya kontrakan. Jadi mereka yang rumah-rumahnya hancur, kita akan cari kontrakan di Gaza untuk kita bayarkan ya 3 bulan lah minimal, 3 bulan kita bayar biar mereka bisa tinggal, punya tempat tinggal. Dan juga kita sediakan juga kebutuhan mereka selama 3 bulan insya Allah. Dan program keempat ini itu apa tadi itu ya? Iya, bantuan tunai untuk keluarga syuhada dan keluarga yang membutuhkan, keluarga syuhada dan keluarga korban luka, ya, korban luka. Dan kita fokus di 4 hal ini. Jadi logistik mendesak, kemudian juga tadi saya bilang apa itu, rent itu artinya kontrakan untuk mereka yang rumahnya hancur. Yang ketiga ini obat-obatan, ya. Yang keempat ini bantuan tunai. Dan insya Allah kalau semua sudah cukup kondusif, kita akan adakan program renovasi rumah, ya. Teman-teman yang mau ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, saya akan taruh linknya di deskripsi bawah, antum bisa cek. Ya, semoga ini bisa menjadi penyebab kita masuk surga, dikumpulkan dengan para syuhada. Oke, teman-teman, sudah sejam lebih saya live bersama antum. Sangat senang sekali ya, meskipun di Indonesia ini dini hari ya, tapi antum setia menemani saya di sini. Alhamdulillah, ada 1.800 orang yang live. Semoga bermanfaat. Doakan kami di Gaza agar bisa segera kembali normal ya, Masya Allah. Dan sampai jumpa lagi di live selanjutnya. Teman-teman yang belum subscribe karena saya akan live secara intens beberapa hari ini ya. Mungkin beberapa jam sekali saya akan live untuk mengabarkan informasi terkini seputar Gaza, Palestina. Dari Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.